先生おはようございます。今回私たちのグループは、だってとこそについてお話したいと思います。今回インドネシア語で説明したいと思います。Ya, sekarang ada pola data. Dataは相手が言ったことを繰り返して確認する形で驚き、不満、納得できない気持ちなどを表すときに使われます。Jadi, pola data ini digunakan saat mengulang apa yang dikatakan oleh lawan bicara untuk mengonfirmasi dan digunakan untuk mengekspresikan perasaan seperti terkejut, ketidakpuasan, atau ketidaksetujuan. Selanjutnya ada pola kalimat dari date. Yang pertama ada doshi atau meishi atau keishi dalam bentuk futsuke plus date, atau kata kerja atau kata benda atau kata sifat dalam bentuk biasa tanpa date. Selanjutnya ada meishi dalam bentuk joshi plus date, atau kata benda dalam bentuk partikel tambah date. Dan yang terakhir ada date, kalimat selanjutnya yang dapat diartikan soalnya atau habisnya kalimat selanjutnya. Oke, kita di sini punya contoh kalimat dari pola kalimat nani nani datte. Oke. Sonna no kodomo datte dekiru yo. Sonna no itu ya, artinya hal yang seperti itu, hal yang begitu, ya. Lalu kodomo datte. Kita lihat di sini datte melekat pada kata benda kodomo, yang artinya anak kecil ya. Jadi di sini date itu memberikan penekanan bahwa penulis itu atau pembicara melakukan penilaian subjektif ya terhadap hal yang seperti itu, hal yang tadi sudah dijelaskan. Bahkan anak kecil pun ya, anak kecil sekalipun bisa melakukan hal tersebut loh. Gitu. Jadi di sini ada kesan subjektivitas dari sang pembicara. Itu adalah meremehkan suatu hal tersebut. Lanjut dengan Renshu pertama. Di sini kita ada beberapa kotoba yang kita harus jadikan menjadi satu kalimat, yaitu otona, tokidoki, shigoto, yasumitai, amanaru. Jadi dari kelompok kami ditulis otona datte tokidoki shigoto yasumitaku naru. Jadi bahkan orang dewasa terkadang ingin mengambil cuti dari kantor. Oke, jadi pola date ini dia terpatut kepada meishi, yaitu meishi otona, yaitu dewasa. Terus lalu bahkan orang tua atau orang dewasa terkadang tokidoki shigoto yasumitaku naru. Jadi ingin menjadi libur atau mungkin ingin mengambil cuti dari kantor. Jadi yasumitai jadi yasumitaku karena pola naru. Yasumitai jadi yasumi taku naru. Dilanjut dengan Nihon dewa konbini de keitai ryogen dake de naku zeikin datte harau koto ga dekiru. Jadi di Jepang Anda tidak hanya dapat membayar tagihan telepon seluler, tetapi bahkan pajak Anda di toko serba ada. Oke, jadi di sini kita ada bentuk date di zeikin atau ya pajak. Oke, jadi di sini kita menggunakan meishi zeikin untuk datenya bahkan pajak. Jadi bukan hanya membayar tagihan telepon atau keitai ryogen atau tetapi bahkan pajak Anda di konbini de, jadi di toko serba ada. Dilanjut dengan nomor 3, Taro-kun sama sportsu, terus habis itu tokui, benkyo sama gambatte iru. Jadi dari kelompok kita, kami ditulis
Taroku wa sports datte tokui da shi, benkyou datte gambatte iru. Mohon maaf, di PowerPoint terdapat kesalahan typo. Benkyounya ditulis 2 kali. Jadi terjemahannya Taroku wa sports datte tokui da shi, benkyou datte gambatte iru. Taroku atau sebagai subjek tidak hanya pandai dalam olahraga atau menggunakan datte tokui dashi. Si-nya itu merupakan sebuah penggabung untuk kalimat berikutnya yang sama tingkatnya, disama dengan benkyou datte gambatte iru. Jadi rajin belajar. Datte-nya itu bisa digunakan 2 kali pada meisi selama ada penggunaan penghubung kata. Baik, dilanjut dengan renshu kedua. Di sini kami disuruh untuk mengisi titik-titik yang ada di kalimat. Jadi keitai denwa de, nomor 1, keitai denwa de nani nani datte shitaberu koto ga dekirun desu yo. Jadi kami menulisnya keitai denwa de tabemono no nedan datte shiraberu koto ga dekirun desu yo. Jadi Anda bahkan dapat memeriksa harga makanan di ponsel Anda. Jadi pada kalimat ini kami menggunakan meisi tabemono no nedan, jadi harga makanan. Di keitai denwa, di HP atau di telepon genggam, kami bahkan bisa mencari shiraberu koto ga dekirun desu, mencari makanan, mencari harga makanan. Baik, untuk nomor 2 kami ada New York ya London mitai ni Tokyo ni datte nani nani. Jadi kami menulisnya New York ya London mitai ni Tokyo ni datte kirei na keishiki o tanoshimeru koto ga dekirun desu yo. Jadi sama seperti New York dan London, Tokyo memiliki beberapa pemandangan indah untuk dinikmati. Seperti sebelumnya, kami menggunakan koto ga dekirun desu. Tetapi perbedaannya pada kalimat ini, kita menggunakan tempat yaitu Tokyo ditambah dengan prefix ni datte. Jadi di Tokyo gitu, bahkan di Tokyo gitu. Jadi New York ya London mitai ni Tokyo ni datte kirei na keishiki o tanoshimeru koto ga dekirun desu yo. Hai. Lalu ada pola koso. Koso wa bungi o kyouchou suru tame no fukashi wo hitotsu de sujou wa meisi ni suite tsukaware, doshi ni mo suite tsukau koto ga dekimasu. Jadi pola koso ini adalah salah satu partikel yang digunakan untuk penekanan dalam kalimat. Biasanya digunakan setelah kata benda, tetapi juga bisa digunakan setelah kata kerja. Oke, selanjutnya ada pola kalimat koso. Yang pertama ada doshi atau meisi futsuke plus koso, atau kata kerja atau kata benda dalam bentuk biasa plus koso. Selanjutnya ada doshi tk plus koso, atau kata kerja dalam bentuk t plus koso. Dan selanjutnya ada jitsugobun futsuke plus kara koso, yang berarti keterangan predikat bentuk biasa plus kara koso. Dan yang terakhir ada jitsugobun bake plus koso, atau keterangan predikat bentuk ba plus koso. Di sini kita punya contoh kalimat dari pola kalimat nani nani koso. Ya. Kenkou koso ga watashi no ichiban no zaisan da. Ya. Kenkou koso ga. Nah, kita lihat koso melekat pada
kata benda dan juga sekaligus kata sifat ya, kenko. Kenko itu adalah kesehatan. Jadi di sini koso itu membuat penekanan bahwa kesehatanlah juga di sini seperti yang ya. Kenko koso ga kesehatanlah yang watashi no ichiban no ya, yang merupakan zaisan, aset terbesar atau aset nomor 1 saya. Oke, berikutnya ada renshu 1. Di sini ada soal kono hito Nobel Shou morau fusawashi hito. Di sini kita diminta untuk melengkapi kalimat berdasarkan konteks soal yang ada. Oke, di sini jawaban dari kelompok kita yaitu kono hito koso Nobel Shou wo morau no ni fusawashi hito da. Yang berarti orang inilah yang sungguh pantas menerima penghargaan Nobel. Di sini pola koso melekat pada kono hito, dan di sini pola koso digunakan untuk menekankan subjek yang dimana subjeknya itu yaitu kono hito. Di sini pola koso juga memberikan nuansa eksklusivitas atau penegasan terhadap kata benda sebelumnya. Baik, kemudian ada nomor 2, Gijutsu ni oite sekaiichi narai to Nihon shourai kurai. Di sini kelompok kami menjawab, Gijutsu ni oite koso sekaiichi ni naranai to Nihon no shourai wa kurai. Yang berarti justru dalam hal teknologi, kalau tidak menjadi yang terbaik di dunia, masa depan Jepang akan suram. Di sini pola koso menekankan pada Gijutsu, menekankan pada bidang yang paling penting atau bidang teknologi, dan di sini struktur atau pola ni oite koso menunjukkan bahwa jika ada satu hal yang paling penting, maka dari itulah yang sedang dibicarakan. Jadi intinya itu teknologi adalah bidang utama yang harus jadi unggulan. Kemudian untuk soal yang terakhir, soalnya ada anata no koto ai shitte iru kara urusai iu. Di sini jawabannya, anata no koto wo ai shite iru kara koso urusaku iun desu. Yang berarti justru karena saya mencintai Anda, maka saya jadi bawel begini. Oke, di sini pola kosonya melekat pada kara ya. Dan di sini kara koso menjadi bentuk gabungan yang menekankan alasan yang sangat spesifik dan penting. Dan di sini menunjukkan bahwa alasan tersebut adalah salah satu alasan utama. Hai, 以上です。ご清聴ありがとうございます。